Shalom. Bapak saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah gelombang kehidupan di dalam Tuhan. Apa Bapak Ibu? Gelombang kehidupan di dalam Tuhan. Kalau saya pakai tema taufan kehidupan dalam Tuhan, saya khawatir Bapak Ibu Saudara ketakutan. Tadi perikop firman Tuhan yang kita baca itu berbicara taufan ya di tengah-tengah Yesus dan murid-murid berada. Jadi saya pakai istilah yang lebih enak didengar, yaitu gelombang kehidupan di dalam Tuhan. Kita bisa menikmati gelombang kalau kita berada di tepi pantai ya. Betul ya? Kalau suatu waktu Bapak Saudara tidak ada Omikron lagi, Bapak Saudara ngelencir ke Bali, bisa mampir ke Pantai Kuta, Bapak Saudara bisa menikmati yang namanya gelombang laut di Pantai Kuta. Tapi juga harus hati-hati, kalau enggak hati-hati bisa tenggelam. Saya ada pengalaman Bapak Saudara bersama keluarga ke Bali, ke pantai ya. Awalnya senang-senang Bapak Saudaraku. Tapi ketika ada ombak, gelombang datang Bapak Saudaraku, dan saya tidak mampu kendalikan, saya sudah begini-begini enggak ada yang lihat Bapak Saudaraku. Dengan susah payah akhirnya saya bisa mendarat kembali Bapak Saudaraku. Kalau tidak mendarat, saya hari ini tidak ketemu Bapak Saudara, betul tidak? Tidak mungkin saya berkata, ya, ayo kita nikmati taufan di Pantai Kuta. Berarti saya ini kurang setengah on Bapak Saudaraku, betul tidak? Nikmati taufan, tidak mungkin lah. Bukankah kita juga seringkali mendengar khotbah yang tidak seimbang? Seolah-olah kalau ikut Tuhan, semua akan jalan dengan baik, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, pokoknya selalu ada berkat sehat, tidak ada angin kehidupan, tidak ada badai kehidupan, tidak ada persoalan apa-apa dalam kehidupan. Pokoknya ikut Tuhan, itu semua baik adanya. Hari ini saya ingin memberikan satu pemahaman yang berbeda dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita pikirkan selama ini. Supaya setiap kita siap menghadapi gelombang kehidupan ya yang Tuhan izinkan singgah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana siap menghadapi gelombang kehidupan? Ayo kita kembali ke Injil Markus pasal yang keempat. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat 35 sampai ayat 37 saya akan pelan-pelan bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah bertolak. Ini ajakan siapa? Murid-murid atau Yesus? Yesus yang mengajak murid-murid untuk bersama-sama bertolak ke seberang. Ayo lihat ayat 36.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 perhatikan. Lalu apa? Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ternyata ada Yesus di dalam perahu itu. Ternyata Yesus yang mengajak murid-murid dalam perahu. Juga ada yang namanya taufan. Ini berbicara walaupun kita ikut perahunya Tuhan. Tetap saja ada yang namanya kesulitan dalam kehidupan. Ada persoalan dalam kehidupan. Ada masalah dalam kehidupan. Ada sakit penyakit dalam kehidupan. Dari muka-mukanya kelihatan kurang setuju Bapak Saudaraku. Betul tidak? Saya mau katakan sekali lagi, walaupun kita ikut perahunya Yesus, kita ikut dalam rombongan Tuhan Yesus, ikut Tuhan, jadi Kristen, tetap saja ada kesulitan, ada persoalan, ada masalah, ada sakit penyakit yang harus kita hadapi bersama-sama. Yesus tidak pernah berjanji kalau ikut Yesus tidak ada masalah. Bapak Saudara boleh baca Alkitab dengan teliti. Tetapi Yesus selalu berjanji. Sekalipun Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masalah, Yesus tetap ada bersama Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya itu? Walaupun Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, ada persoalan yang sangat sulit. Orang lain tidak tahu, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak tidak tahu, tetangga tidak tahu. Tetapi Yesus selalu tahu dan Yesus selalu bersama-sama dengan kita menghadapi persoalan. Kadang amin Bapak Saudaraku. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata demikian. Yesaya 41 ayat 10 berkata. Yuk kita sama-sama baca ya. Kitab Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan membawa apa kepada apa? Kemenangan. Bapak Saudara harus yakin, harus percaya. Walaupun di tengah kesulitan, di tengah masalah, di tengah persoalan yang sangat pelik. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berkata tidak ada harapan lagi. Tidak mungkinlah saya bisa menjalani kehidupan. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus ada bersama-sama kita yang membawa kepada kita kepada kemenangan-kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ada lirik lagu yang sangat bagus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Saudara percaya? Yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Saudara, bagaimana kita siap menghadapi gelombang kehidupan. Kita harus yakin dan percaya ya. Kita tidak menghadapi masalah dengan sendiri. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus yakin dulu. Jangan bilang aduh Pak saya gak ada harapan lagi. Bapak Ibu Saudara yakin. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu beserta dengan kita. Dia ada Immanuel bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua. Bagaimana siap menghadapi gelombang kehidupan. Kita kembali Injil Markus, pasal yang keempat ayat yang ke-38. Ayo kita sama-sama baca ya. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-38 berkata demikian. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang
tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saya mau tanya, kenapa murid-murid itu membangunkan Tuhan Yesus? Halo? Ini baru kita baca loh ya. Kenapa murid-murid membangunkan Tuhan Yesus? Karena apa? Ada badai, ada taufan, dan mereka merasa sudah tidak mampu mengatasi, dan perahu mungkin sudah mau tenggelam, dan mereka melihat mereka sudah di ujung kematian. Makanya dia ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus. Kita tahu Bapak Saudaraku, sebagian besar dari murid-muridnya Tuhan itu adalah berasal dari nelayan, betul tidak? Mereka sudah terbiasa untuk menghadapi yang namanya ini gelombang, menghadapi badai, dan biasa mereka menjadi nelayan di Danau Galilea. Mereka tidak perlu Tuhan untuk mengendalikan perahu supaya sampai di tujuan, karena mereka merasa mereka sudah profesional. Mereka sudah mengerti situasi, kondisi, arah angin, mau hujan, mau badai, mereka merasa tahu. Walaupun Tuhan satu perahu dengan mereka, mereka merasa mereka tidak perlu Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak pernah membayangkan, ya, tidak terbayang di pikiran mereka, mereka akan menghadapi taufan yang sangat dahsyat dan dia harus membangunkan Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku, masalah itu datang dalam kehidupan kita itu tanpa permisi, betul tidak? Kita merasa fine-fine, kita merasa baik-baik, kita merasa tidak ada persoalan. Tiba-tiba waduh terdeteksi, di check up, ternyata waduh sudah kanker stadium 4. Itu bisa loh terjadi Bapak Saudaraku. Wah semua jalan baik-baik, lihat anak semua, menantu semua baik-baik, keluarga baik-baik. Tiba-tiba ada persoalan yang menghimpit, yang merasa ini seperti petir yang tidak bisa kita selesaikan. Bisa loh terjadi Bapak Saudaraku. Usaha kita lagi berkembang dahsyat, waduh semua bisnis enak, tiba-tiba ada persoalan dan merasa usaha ini tidak bisa dilanjutkan. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah kita anak-anak Tuhan? Kita KTP, kita Kristen. Hari Minggu beribadah, rajin melayani Tuhan. Apakah setiap hal kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita seperti murid-muridnya Tuhan. Merasa dia sudah profesional. Saat dia melaut, dia merasa tidak perlu Tuhan lagi. Ketika dia berlayar, walaupun dia satu perahu dengan Tuhan, dia merasa tidak perlu Tuhan lagi. Dalam rumah tangga Bapak Saudara, mungkin engkau Kristen sudah karatan. Tapi apakah engkau merasa perlu Tuhan dalam rumah tanggamu? Sekalipun dalam dunia pelayanan, jangan anggap saya pintar khotbah, saya ini suara saya bagus, saya ini punya multi talenta, saya bisa main musik, saya melayani tidak perlu Tuhan, saya profesional. No. Satu hari engkau akan mentok dan engkau berkata, engkau tidak mampu, engkau tidak sanggup menghadapi. Ada masalah baru nangis-nangis, Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Ketika ada persoalan berat baru nangis-nangis. Itulah kekristenan pada umumnya Bapak Saudaraku. Seringkali Bapak Saudara kita tanpa kita sadari. Walaupun kita beribadah. Walaupun kita ini orang percaya Bapak Saudaraku. Tapi kita tidak libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada hal-hal tertentu kita merasa kita mampu berjalan dengan kemampuan kita. Kita merasa pekerjaan kita tidak perlu Tuhan. Kita merasa rumah tangga kita tidak perlu Tuhan. Kita merasa kita mendidik anak-anak kita. Kita punya kemampuan kita sendiri. Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku. Apapun Bapak Saudaraku. Dalam seluruh aspek hidup kita. Kita perlu libatkan Tuhan. Untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Dia ada gembala yang sungguh amat baik Bapak Saudara. Menuntun setiap langkah hidup kita. Jangan ada persoalan, ada masalah, kau datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tidak terlambat sih Bapak Saudaraku. Kalau saya jadi Tuhan Bapak Saudaraku,
usah jadi Tuhan Bapak Saudaraku. Mungkin biarkan murid-murid nih rasain dulu. Ada masalah baru cari saya. Tapi untung saya bukan Tuhan Bapak Saudaraku. Kedua, bagaimana kita bisa menghadapi gelombang kehidupan. Libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Melibatkan Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau Bapak Saudara mau keluar rumah, ayo doa dulu. Mau mulai pekerjaan, ayo doa dulu. Amin. Segala hal kita libatkan Tuhan. Karena kita manusia ini sangat terbatas. Kadang kita tidak tahu selangkah di depan kita apa yang akan terjadi Bapak Saudaraku. Apalagi dalam situasi sekarang yang sangat-sangat tidak nyaman Bapak Saudaraku. Walaupun ya Omikron ini tidak sedahsyat dengan ya varian Delta dan Alpha Bapak Saudaraku. Tapi dia menyebarnya sangat cepat sekali. Kita juga harus waspada. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Orang yang melibatkan Tuhan dalam segala hal Bapak Saudaraku. Persoalan apapun yang singgah dalam hidup dia tetap aja kuat. Tidak roboh, tetap aja mencapai kemenangan. Amin Bapak Ibu. Bapak siap menghadapi gelombang kehidupan? Oh Pak, saya nggak mau Pak, saya mau hidup tenang Pak. Kalau mau hidup tenang Bapak Saudaraku. Mau hidup tenang? Saya punya kuncinya Bapak Saudaraku. Saya cukup siapkan peti Bapak Saudaraku. Ada yang mau Bapak Ibu? 1 kali 2 cukup Bapak Saudaraku. Pasti tenang Bapak Saudaraku, nggak ada masalah lagi. Selama kita masih bernapas, kita akan menghadapi gelombang kehidupan. Saya senang khotbahnya tadi pagi Pak Bambang. Kita harus seumpama Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi persoalan. Ya. Jangan seperti burung gagak ya Bapak Saudaraku ya. Harus seperti Raja Wali. Amin. Libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana siap menghadapi gelombang kehidupan. Markus pasal yang keempat. Pasal 38 ya, kembali pada 38 ya. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, ayo sama-sama, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Garis bawahi, engkau tidak peduli kalau kami binasa dalam tanda tanya. Betul tidak ya? Ini satu pertanyaan yang mengarah kepada satu tujuan ya, satu tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini satu pertanyaan ya, mengarah kepada tuduhan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Sekali lagi, kalau saya jadi Tuhan, ya sekali lagi kalau saya jadi Tuhan, untung saya bukan Tuhan Bapak Saudaraku. Saya akan sendiri jalan di atas air ya. Biarkan murid-murid rasain tenggelam seberapa saat. Betul tidak? Untung saya bukan Tuhan. Udah salah nuduh-nuduh Tuhan lagi. Saya mau katakan Bapak Saudaraku, jemaat yang kekasih. Hati-hati dengan perkataan kita. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Pak, sepi Pak, dagangan saya Pak. Betul-betul sepi betul. Pak, drop Pak kondisi saya. Nanti betul-betul kondisinya drop. Udah salah nuduh-nuduh Tuhan. Hati-hati dengan perkataan kita Bapak Saudaraku. Sama manusia saja jangan sembarangan kita bicara. Apalagi sama Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbicara dengan Tuhan harus
memiliki sikap yang benar. Ayo katakan kanan kiri saudara, berbicara dengan Tuhan harus memiliki sikap yang benar ya. Jangan sembarangan ya. Kalau hukum Taurat Bapak, itu sangat jelas dalam 10 perintah Allah. Berbicara dengan Tuhan harus memiliki sikap yang benar. Bukan menuduh Tuhan, bukan menuntut Tuhan, bukan memaksa Tuhan, tapi harus punya sikap yang benar. Sikap yang bagaimana? Sikap yang memohon kepada Tuhan. Ayo katakan sikap yang memohon gitu. Amin Bapak Ibu. Rasul Paulus ya, dalam situasi yang sangat sulit. Di dalam penjara di Filipi Bapak Saudaraku. Kalau kita dengar doanya, pernyataan Rasul Paulus Bapak Saudaraku. Sangat hebat Bapak Saudaraku. Kita harus memiliki iman seperti Rasul Paulus. Ya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 coba kita lihat ya. Ini kondisi Rasul Paulus itu dalam penjara loh Bapak Saudaraku. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saya mau tanya, dalam situasi sekarang kita khawatir tidak? Jujur saja sebagai manusia kita bisa khawatir. Sama Rasul Paulus ketika dia dalam penjara, Bapak Saudara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah dalam kurungan. Tetapi dia menguatkan hatinya, dia katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada siapa? Pada Allah di dalam doa, ya, dalam permohonan dengan ucapan syukur, Bapak Saudaraku. Kita bukan bersyukur karena keadaan kita sulit, Bapak Saudara, bukan. Ya. Kita bukan bersyukur karena sakit penyakit. Kita bukan bersyukur karena masalah yang menghimpit kita. Kita bersyukur walaupun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang rumit, tetapi hati kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena masalah kita bersyukur, itu orang sinting. Jangan salah Bapak Saudaraku. Tetapi di tengah persoalan, kita tahu kita memiliki Allah yang sungguh amat baik. Yang sanggup menolong seluruh hidup kita. Walaupun di tengah keadaan yang sulit. Mungkin kita melihat orang lain kok diberkati, kita ini kok tidak. Tetapi kita bisa tetap bersyukur. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang sungguh amat hebat. Yang sanggup menolong kita. Makanya Rasul Paulus walaupun dia dihimpit, walaupun dia dalam penjara, dia tetap berkata, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang tidak pernah kita pikir, walaupun sulit, walaupun dalam penjara, walaupun keuangan kita ini waduh sulit banget, walaupun keadaan kita serba sulit, walaupun kita penuh dengan sakit penyakit, yang tidak pernah kita pikirkan, ada kesembuhan, ada berkat yang tidak terduga dan akan menghampiri dalam hidup kita. Amin. Yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Orang kalau mau diberkati Tuhan, orang kalau mau sukses Bapak Saudaraku, bukan ucup-ucup duit datang dulu, bukan Bapak Saudaraku, bukan. Tapi ubah dulu mindsetnya, pikirannya. Kalau orang pikirannya selalu negatif terus Bapak Saudaraku, susah terus, sorot terus, sakit terus, pikirannya enggak jernih ya. Mikirkan yang jelek-jelek semua. Gak mungkin Bapak Saudaraku. Dia akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Ada pepatah Cina yang sangat bagus Bapak Saudaraku. Air Bapak Saudaraku ya. Kalau dia menetes ke batu ya. Walaupun cuma air Bapak Saudaraku. Dia lama-lama batu pun akan bolong Bapak Saudaraku. Sama Bapak Saudaraku. Kalau pikiran kita Bapak Saudaraku,
Kalau kita pikir negatif, negatif, negatif terus Bapak Saudaraku, Bapak Saudara akan drop, ya, sakit dan akhirnya apa? Saya nggak mau ngomong Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara pikir, waduh saya ini susah, miskin. Bapak Ibu Saudara akan miskin setelah, nah, Bapak Saudara ngomong, saya nggak terusin Bapak Saudaraku ya. Mari kita pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Amin. Bagaimana kita menghadapi gelombang kehidupan. Yang terakhir Bapak Saudaraku, tetap memohon kepada Allah dengan sikap yang benar. Memohon kepada Allah dengan sikap yang benar. Biar firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara. Saya undang pemain musik, boleh tampil ke depan.